dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Surya Salma sebagai moderator. Saya Rukaina Hayati sebagai pemateri pertama. Saya Vina Sofiana sebagai pemateri kedua. Saya Sumaya Salma sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya Surya Salma sebagai moderator akan memperkenalkan materi tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang akan dibahas oleh pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Saya Rukaina Hayati sebagai pemateri pertama. Pada video kali ini akan membahas dua pembahasan. Pertama tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua tentang perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun tenaga kependidikan itu sendiri meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Kemudian, ruang lingkup manajemen pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di sekolah mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang pengelolaan sekolah atau madrasah adalah rencana program sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan, pengawasan atau evaluasi, sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan atau yang biasa kita kenal dengan planning adalah keseluruhan proses dan penentuan keputusan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Karena itu, kata perencanaan ini apabila kita kaitkan dengan sistem pendidikan dalam suatu organisasi atau kelompok, maka perencanaan pendidikan bisa kita definisikan sebagai penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan program-program pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Pengadaan tenaga pendidik atau rekrutmen merupakan suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada dan ditetapkan dalam klasifikasi. Karena itu, perencanaan ini harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para pemimpin dan para pengelola pendidikan. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dalam menentukan perencanaan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan tersebut. Saya Vina Sofiana sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan diperlukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan sebuah proses pengajaran. Pembinaan lebih tertuju pada pencapaian melaksanakan tugas dengan baik untuk menghindari terjadinya sebuah pelanggaran. Dalam artian begini, pembinaan ini diperlukan untuk tenaga pendidik supaya mencapai kinerja yang lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Kedua, ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini merupakan setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jerih payah pengabdiannya. Dalam artian begini, setiap tenaga pendidik itu berhak memperoleh sebuah kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ini sebagai sebuah penghargaan atas apa yang telah dicapai. Dengan adanya penghargaan ini, maka itu menjadi mendorong semangat tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja. Penilaian atau evaluasi adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, jadi
Evaluasi ini merupakan sebuah proses bagaimana hasil akhir daripada kinerja para tenaga pendidik sebagai penilaian. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Materi berikutnya mengenai penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses evaluasi atau menilai kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Penilaian sangat dibutuhkan untuk mengetahui progres kinerja tenaga pendidik. Jadi, telah kita ketahui bersama bahwa penilaian merupakan suatu kegiatan untuk kita dapat mengetahui untuk meningkatkan diri atas dari penilaian tersebut. Jika tenaga pendidik memiliki penilaian yang baik, memiliki nilai yang baik, kinerja yang baik, maka itu perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, apabila tenaga pendidik memiliki penilaian yang kurang baik, maka tenaga pendidik tersebut harus mengembangkan dirinya supaya tenaga pendidik tersebut memiliki kinerja yang tinggi, memiliki kinerja yang baik dan bagus. Untuk berikutnya. Selanjutnya, saya Sumaya Salma sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian seorang pegawai dapat terjadi karena pelanggaran disiplin, pengunduran diri, pengurangan tenaga, atau pensiun. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.